siang. Selamat datang di arena demonstrasi peluncuran roket air Indonesia Science Center. Oke, jadi di sini saya sudah menyediakan roket yang nanti akan kita luncurkan semuanya 2 kali peluncuran ya. Tapi sebelum kita luncurkan, saya jelaskan dulu tentang roket air ini. Jadi roket air ini adalah roket yang kita buat dari 2 buah botol plastik, ya. Tapi tidak semua botol plastik yang bisa digunakan untuk menjadi roket. Yang dipilih adalah kemasan botol plastik minuman bersoda. Menurut Bapak Ibu dan adik-adik, kenapa kita lebih memilih botol plastik minuman bersoda? Kuat. Ya. Jadi kalau mengandung soda berarti dia ada gas, ya kan? Jadi setiap materi gas ketika akan dimasukkan dalam sebuah kemasan biasanya itu dipompa, dikompres atau ditekan. Jadi setiap kemasan botol plastik minuman bersoda itu memiliki sifat tahan tekanan, sehingga ketika digunakan dia tidak akan mudah pecah dan tidak mudah meledak. Itu alasannya ya. Oke, kita lihat dulu bagian-bagiannya mulai dari ujung atas ini. Ujung atas ini disebut dengan nose. Nose itu berarti hidung ya. Nose atau hidung ini berfungsi di sini. Kemudian bagian bawahnya terbagi dua. Jadi bagian atas ini yang udah keras, ini disebut pemberat. Pemberat di sini berfungsi memberi berat atau massa kepada roketnya. Sedangkan bagian bodi yang di bawah ini disebut dengan vessel atau ruang mesin, yang nanti akan kita isi dengan bahan energinya. Nah, karena dia roket air, berarti bahan energinya ada apa yang kita gunakan? Air ya. Kemudian kita masuk ke sayap, nih kelihatan ya, 3 sayap dengan ukuran dan bentuk yang sama dan disusun dengan jarak yang sama. Jadi sayap ini berfungsi apa di sini nih? Iya, untuk menyeimbangkan. Dan yang terakhir adalah nozzle. Ini yang warna putih yang ada lubang kecil ini disebut nozzle. Nozzle ini adalah konektor atau penghubung antara roket air ini dengan peluncurnya. Jadi ini adalah perangkat peluncur. Jadi kalau kita mau meluncurkan roket, kita butuh peluncur. Ini perangkat peluncur yang sudah kita siapkan. Dan sebelum kita luncurkan, maka kita harus menghubungkan si nozzle ini dengan si quick connect yang ada di launchernya. Seperti ini ya. Nah, setelah dia connect, baru sudut dari si launcher ini kita bisa ubah-ubah sesuai dengan target peluncuran kemana roket ini akan kita luncurkan. Nah, kalau posisinya begini berarti roketnya kemana nih? Ke atas. Ke atas. Jadi ini kalau Bapak Ibu atau adik-adik pernah menonton video peluncuran roket angkasa, ini posisi ini adalah posisi peluncuran roket angkasa ya, tegak lurus dia. Tapi kalau untuk roket air biasanya target kita itu di depan. Jadi sudutnya kita ubah seperti ini. Nah, intinya adalah sudut dari si launcher ini kita bisa turun naikkan sesuai dengan target kemana nih roketnya mau kita luncurkan ya. Oke, nah posisinya sekarang kita buat seperti ini karena kita mau meluncurkan ke depan. Nah, kemudian launcher ini juga dilengkapi dengan pompa. Itu pompa biasa kita tahu untuk mengisi angin atau udara. Tapi kalau di sini kita menyebutnya tekanan udara. Dan karena tekanan udara itu ada kapasitasnya, ada ukurannya. Jadi supaya tidak dipompa berlebihan, karena kalau kapasitasnya berlebihan, roket ini juga bisa meledak. Ya. Nah, kita butuh alat ukur. Nah, di sini ada alat ukurnya. Alat ukur ini disebut namanya dengan manometer dengan satuan PSI. Dan yang terakhir, kalau ini sangat kita kenal, kalau di sepeda namanya apa nih adik-adik? Apa kak? Apa? Apa? Setir, Rem atau stang. Tapi kalau di sini namanya adalah trigger. Jadi trigger ini adalah tombol pemicu yang akan kita tekan ketika kita akan meluncurkan. Oke, demikian Bapak Ibu dan adik-adik semua, itu adalah bagian-bagian dari roket air dan launchernya. Dari penjelasan saya ada yang mau ditanyakan sebelum kita luncurkan? Atau sudah cukup jelas? Jelas. Cukup jelas. Oke, kalau sudah jelas kita akan meluncurkan roket yang pertama. Dan roket ini sudah saya